Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dri Satria. Minggu ini tuh bener-bener minggu yang sungguh menyedihkan bagi beberapa klub guys. Yang pertama itu Juventus harus seri 2-2 melawan Torino. Jadi artinya Juventus itu semakin susah untuk mendekati Inter di peringkat pertama, dan semakin susah juga di musim ini Juventus tuh mendapatkan Scudetto. Terus kemudian yang kedua, Chelsea pertama kalinya di bawah pelatih Thomas Tuchel akhirnya kalah, dan kalahnya juga mengenaskan guys, 2-5. Terus yang ketiga, bagi kalian para fans Liverpool bisa senang karena Liverpool menang 3-0. Bagi kalian fans Arsenal bersedih karena harus kalah 3-0 melawan Liverpool. Oke, sebelum kita membahas match-match ini guys, bagi kalian yang suka sepak bola, suka ulasan sepak bola tapi belum subscribe channel saya guys, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya itu semakin semangat dalam membuat video-video sepak bola untuk kalian semua. Oke, kita mulai saja ya guys. Oke, pertandingan pertama yang saya mau bahas adalah pertandingan Chelsea melawan WBA guys. Pertandingan ini tuh diselenggarakan di markasnya Chelsea, yaitu Stamford Bridge. Terus bagaimana pertandingannya guys? Chelsea ini di babak pertama itu dapat celaka besar karena Thiago Silva itu 2 kali kartu kuning, sehingga akhirnya dia dikeluarkan dari permainan guys, karena dia dapat kartu merah gitu guys. Dan apakah 2 kartu kuning ini layak? Kalau menurut saya sih memang benar-benar layak guys, karena Thiago Silva ini tuh menyapu mengenai kaki dari pemain WBA, jadi bukan bolanya yang di sapu tapi kakinya yang disambar guys. Jadinya benar-benar 2 kartu kuning ini layak untuk Thiago Silva, dan akhirnya Thiago Silva keluar. Dan setelah Thiago Silva keluar guys, wah Chelsea ini babak belur guys, babak belur. Back-backnya jelek semua, dan akhirnya WBA ini ngegolin banyak sekali gol. Dan meskipun begitu guys, sebelum Thiago Silva keluar, permainan Chelsea ini juga nggak bagus-bagus amat guys, karena passing-passingnya sering salah, terus pemainnya juga kurang padu. Jadi apalagi ditambah dengan Thiago Silva keluar, wah tambah payah guys. Terus yang kedua itu menurut saya sih kesalahan tuh ada di taktik dari Thomas Tuchel. Jadi setelah Thiago Silva ini dikeluarkan, itu Hakim Ziyech diganti oleh Christensen yang seorang back. Dan bukannya, kalau menurut saya ya, kalau misal mengganti seorang back seharusnya kan bertahan, karena pada saat itu Pulisic itu sudah ngegolin untuk Chelsea. Jadi ketika Hakim Ziyech diganti, itu kondisi sudah 1-0 untuk Chelsea. Kalau menurut saya sih, kalau sudah 1-0 untuk Chelsea, terus ada 1 orang yang harus keluar sehingga tinggal jadi 10 pemain, kalau menurut saya sih mestinya bertahan gitu, apalagi mengganti Hakim Ziyech dengan Christensen itu yang seorang back, mestinya bertahan. Tapi bukannya bertahan, Chelsea itu malah menyerang guys. Chelsea itu malah menyerang WBA, dan akhirnya ya kalian tahu sendirilah, taktiknya menyerang tapi lini serangnya berkurang 1 ya kan. Jadi serangannya nggak maksimum, nggak bisa nyerang, dan malah digempur oleh WBA, dan akhirnya gol banyak sekali gitu guys. Karena kalau menurut saya sih kesalahannya ya di taktik di Thomas Tuchel nih, mestinya bertahan malah menyerang. Terus kemudian yang kedua ya Mendy, si penjaga gawang ini juga bermainnya jelek sekali. Biasanya sih bagus tapi ini malah jelek sekali. Gol-golnya itu relatif mudah-mudah guys kalau menurut saya, dan ya mainnya Mendy jelek sekali. Terus yang ketiga ya back-backnya ini, setelah Thiago Silva nih keluar itu permainannya kacau dan nggak bisa bertahan dengan baik, dan akhirnya kemasukan banyak gol. Oke guys, pertandingan kedua yang saya mau bahas itu adalah pertandingan antara Torino melawan Juventus. Ini pertandingannya sungguh menyedihkan karena Juventus harus seri, dan dengan hasil seri ini semakin susah ngejar Inter, dan semakin susah juga Juventus tuh dapat Scudetto yang ke-10 kalinya guys. Dan di pertandingan ini tuh sebenarnya Juventus tuh menguasai pertandingan guys, tapi lagi-lagi lini serangnya kalau menurut saya tuh buntu guys. Lini serangnya itu minim kreativitas, jadi cuma
Kalau menurut saya sih yang mendingan tuh cuma Ronaldo aja guys. Morata itu kurang bagus. Terus kemudian ya lini serangnya cuma ada Ronaldo, Morata, Dybala itu juga cedera terus, nggak bisa dimainin, jadi otomatis tinggal Ronaldo aja. Itu pun juga Ronaldo juga sudah menurun kualitasnya, dan ya lini serangnya sering buntu, dan ya seperti itu guys, nggak jadinya ya susah banget untuk ngegolin. Dan gol kedua dari Torino ini guys, itu kalau menurut saya sih hadiah dari pemain-pemain Juventus, karena kalau menurut saya sih kesalahan dua orang, yaitu blunder dari Kulusevski yang mengoper ke belakang, dipotong oleh pemain Torino, terus kemudian Matthijs de Ligt itu gagal dalam mengcover, mengatasi pemain ini guys. Jadi dia itu gagal dalam menghalangi pemain ini, jadi pergerakannya salah gitu guys, dan akhirnya bisa jadi gol gitu guys. Jadi kalau menurut saya sih kesalahan dari Kulusevski sama Matthijs de Ligt ini guys. Jadi ya itulah kalau menurut saya sih pertandingan ini tuh kenapa kok bisa seri, karena ya Juventus itu penyerangnya cuma Ronaldo aja yang bisa diandalin, dan dia nggak punya tandem yang cukup bagus, dan Ronaldo juga menurun kualitasnya sehingga gol-gol yang dihasilkan juga nggak begitu banyak gitu. Terus yang kedua yaitu gol hadiah dari Juventus gitu. Dan pemain-pemain Juventus juga musim ini kok menurut saya sih masih kurang begitu bagus guys. Jadi untuk musim depan tuh perlu beli pemain yang cukup bagus supaya bisa bersaing dengan Inter dan bisa mengejar Inter. Oke, itu adalah pembahasan saya mengenai pertandingan Torino lawan Juventus. Terus pertandingan ketiga yang saya mau bahas yaitu adalah pertandingan antara Arsenal melawan Liverpool guys. Pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool 3-0. Akhirnya setelah beberapa berminggu-minggu akhirnya Liverpool tuh main bagus guys ya. Main bagus ini mungkin karena ada Diogo Jota yang sudah kembali guys. Jadi Liverpool itu kan selalu masalahnya itu kan penyerangnya. Jadi penyerangnya itu trio Firmansyah itu sudah nggak bisa diandalin lagi, dan sekarang Diogo Jota itu main dan akhirnya bisa bikin gol guys. Mungkin ya untuk pertandingan selanjutnya Diogo Jota ini mesti dipasang terus supaya bisa mengatasi kebuntuan dari penyerang-penyerang Liverpool. Dan di pertandingan ini tuh guys, bener-bener Liverpool tuh menguasai pertandingan guys. Dan penguasaan bolanya tuh sampai 64% kalau nggak salah Liverpool. Dan bener-bener Liverpool itu nyerang terus guys. Dan Arsenal cuma tembakan ke gawangnya cuma 3. Tembakan on targetnya cuma 2, jadi benar-benar kalah gitu penguasaan bolanya sama Liverpool. Jadi pertandingan itu benar-benar Liverpool tuh bermain baik guys, dan tumben-tumbennya seperti ini karena beberapa kali mereka bermain dengan nggak baik ya. Semoga bisa bermain baik terus sehingga bisa targetnya masuk 4 besar tuh bisa tercapai gitu guys. Dan ya selamat untuk Liverpool sudah menang besar. Semoga Diogo Jota bisa main terus sehingga kebuntuan di lini depan ini bisa diatasi dan bisa capai 4 besar. Oke, itu adalah ulasan saya untuk video kali ini. Terima kasih ya guys sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya saya semakin semangat bikin video-video menarik tentang sepak bola. Dan terima kasih guys sudah menonton video saya sampai akhir. Ciao.